Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Betty, pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setelah pembelajaran ini, mudah-mudahan kita semua bisa memetik buahnya telah menjadi buah dari pembelajaran ini. Siap? Siap. Oke, masih semangat? Masih. Pembelajaran kita mengenai menulis cerpen dengan jurus-jurus mudah. Jadi menulis cerpen itu sulit atau mudah? Mudah. Masih ingat jurusnya yang pertama apa? Adiksika. Yang kedua? Piramida cerita. Nah, kalian ini seperti yang sudah kalian buat dari Adiksimba dan piramida ceritanya. Hari ini kita lanjutkan dengan menuliskan rencana tersebut ke dalam draft cerita pendek. Bagaimana caranya? Yuk. Nah, kita lanjutkan dengan menuliskan yang sudah kalian rencanakan di piramida cerita itu, kita tuliskan ke dalam bentuk teks atau naskah cerpen. Caranya bagaimana supaya mudah? Kadang banyak kesulitan yang ditemui oleh siswa saat menulis cerpen itu. Misalnya kalau dari Muti apa rasanya? Berarti memulainya gitu ya. Harus dari mana dulu gitu mulainya. Nah, ini bisa dipecahkan dengan cara ini. Tanya dulu saat itu tokoh sedang berada di mana dan melakukan apa. Silakan coba. Kalian tulis kalimat pembukanya, kalian tambahkan dulu peristiwa-peristiwa selanjutnya apa yang terjadi. Tania berbicara kepada Dini bahwa nanti sore mamanya akan membelikan peralatan lukis baru. Ini peristiwa, ya. Kalian buat dulu peristiwanya dari cerita yang sudah kalian rencanakan. Nah, tambahkan juga perasaan tokoh. Perasaan tokoh, misalnya Tania merasa gembira. Nah, untuk langkah awal, kalau kalian bingung, ini saya pertama harus tulis apa? Gitu. Nah, ada caranya, ada jurusnya seperti ini. Kalian tulis dulu cerita dimulainya saat apa, tokohnya siapa, tempatnya di mana. Lalu kalian tulis kalimat pembukanya seperti ini. Saat itu tokoh sedang berada di saya, misalnya tokohnya, dan melakukan apa? Contohnya seperti ini. Saat itu aku, Ina, dan Dini sedang berada di kelas. Kami bersiap untuk pulang. Setelah dapat kalimat pembukanya, kalian langsung tambahkan peristiwa-peristiwanya. Bisa memberi contoh, membacakan hasilnya. Saat itu, Galva sedang berada di kelas 8B dan Galva sedang mengerjakan soal ujian. Galva kebingungan karena tidak bisa mengerjakannya dan Galva sedih. Nah, ya berarti itu sudah ada kalimat pembuka, sudah ada peristiwanya, ya, sudah ada perasaan tokohnya. Langsung dilanjut lagi, digali lagi peristiwa selanjutnya apa, perasaan-perasaan selanjutnya apa. Yang lain bagaimana bisa ya? Kalian tulis peristiwa sedikit, lalu tambahkan dialog. Terus saja seperti itu berdasarkan peristiwa narasi yang tadi kalian tulis dan perasaan tokoh yang kalian tulis tadi. Contohnya, apa bedanya peristiwa dan dialog? Ini seperti ini contohnya. Kalian perhatikan, yang dicetak biasa itu dialog, yang dicetak miring peristiwa. Lanjut terus peristiwa dan perasaan yang sudah kalian data tadi itu ubah ke dalam dialog dan action.
Bisa dipahami? Nah, silahkan dicoba dulu. Nah, setelah itu kan pasti ada adegannya yang berbeda nih ya. Tambahkan transisi antara dua adegan yang terjadi. Adegan 1 dan adegan 2, tambahkan transisi di antara keduanya. Nanti di akhirilah ceritanya dengan menarik sesuai dengan ending yang ingin kalian persembahkan seperti apa. Dan terakhir berikan judul yang sesuai dan menarik. Nah, setelah selesai naskah kalian tadi disimpan dulu, diberikan kepada ibu untuk ibu lihat ya, ibu baca. Nanti kalau ada masukan, ibu berikan masukan. Mungkin kekuatannya di mana, mungkin ada kekurangannya di mana. Lalu setelah disimpan sekitar ya beberapa hari atau 1 minggu gitu ya, kalian baca ulang, pasti kalian nanti akan lebih bisa melihat, oh ini kurangnya di sini, oh ini terlalu begini. Nah, kalian juga melakukan pengeditan dan perevisian sendiri. Alhamdulillah kalian sudah bisa menulis cerpen. Bagaimana menulis cerpen? Mudah? Mudah. Luar biasa ya. Dan kalau ada yang ingin kalian revisi, tentu sangat boleh ya. Ini masih merupakan draft dari naskah cerpen. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan, nah ibu melihat wajah-wajah calon sastrawan Indonesia, wajah-wajah calon penulis-penulis yang luar biasa dari Spenja. Sanggar Bahasa Spenja, Kreatif, percaya diri, menginspirasi. Terima kasih untuk pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, di dalam pembelajaran menulis cerpen ini, diferensiasi bisa lebih dimaksimalkan, diantaranya misalnya di dalam penggalian ide, murid bisa melakukannya dengan berbagai cara, tidak hanya melalui gambar, tapi bisa juga melalui video, atau juga melalui lagu, atau bahkan dengan berwawancara dengan teman, berwawancara dengan narasumber yang lain. Untuk pembuatan di jurus Adik Simba ataupun di jurus Piramida Cerita, diferensiasi yang bisa dilakukan diantaranya siswa bisa selain dengan menggunakan gambar, bisa juga menggunakan aplikasi atau bahkan dengan cara wawancara.